Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan segala pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya sungguh besar bagi kita. Haleluya. Kami menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, yang ku setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Yesus. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dari awal kita nyanyikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyembah Engkau Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Suci kuduskan hati kami Tuhan. Biar kami mau bergirang karena Engkau Tuhan. Satu-satunya penolong kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Dia sumber segala-galanya bagi kita. Amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa, naik melompat bagi Tuhan. Berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Terpujilah Tuhan kita, Dia sumber segala-galanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, Membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa, naik melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. katakan bersama-sama, anggur baru Dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Engkau sumber, Sebab Engkau Allah sumber segalanya. haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Marilah pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Kuasanya tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau yang membentuk kami, Tuhan. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
menjadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami bejana-bejana-Mu yang siap Engkau bentuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Agar supaya kami menaruh pengharapan kami lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Biar segala kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan Allah dari tengah-tengah kami. Dan Engkau yang meneguhkan kami dengan perkataan-perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau kita masuk kepada firman Tuhan, kita akan melihat mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Maka Alkitab kita itu berisi akan apa yang Tuhan mau lakukan atau apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam Alkitab kita akan melihat bahwa yang dituliskan oleh Tuhan di dalam Alkitab itu adalah mengenai apa yang Tuhan lakukan atau apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan yang dinyatakan untuk kehidupan kita itu luar biasa. Tetapi di saat yang sama kita juga akan melihat di dalam Alkitab kita bahwa Tuhan juga menuliskan apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk Tuhan. Jadi apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk Tuhan. Nah, kalau kita masuk kepada apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan ya, maka itu bisa jadi ada dua hal. Kalau Tuhan sih udah pasti ya, karena Tuhan gak pernah berdusta, Tuhan gak pernah berbohong. Apa yang sudah dikatakannya itu pasti akan digenapinya. Tetapi kita manusia beda. Tuhan udah bilang bahwa Tuhan mau ini yang harus kita melakukan. Tetapi pada fakta, pada kenyataannya ternyata bisa jadi kita adalah orang-orang yang betul melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita mengerti dan kita mengalami dan kita bisa menyaksikan saat ini bahwa janji Tuhan itu luar biasa. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang penuh dengan berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan, itu yang Tuhan janjikan. Tetapi pada kenyataannya kita pun kadangkala atau ada juga yang masuk level seringkali melakukan hal-hal yang tidak Tuhan perintahkan untuk kita melakukan. Kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, pada waktu kita melakukan hal-hal yang seperti ini, maka itu pasti berujung kepada penyesalan. Semua yang Tuhan mau kita melakukan, itu sebetulnya skenarionya Tuhan untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Hidup rancangan damai sejahtera yang penuh dengan masa depan yang berpengharapan. Tetapi begitu kita gak lakukan ini, kita ngambil jalan yang beda, maka hasilnya so pasti berujung kepada kekacauan. Berujung kepada hal-hal yang gak enak. Maut bahkan. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 13, di situ dikatakan bahwa apa? Bahwa orang yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi orang yang taat kepada firman Tuhan, dia akan menerima balasan atau akan menerima upah. Itu yang Tuhan katakan. Nah, sekarang kita belajar, kita masuk kepada, kalau yang kita melakukan sudahlah, kita sudah tahu itu berujung kepada. Tapi sekarang kalau kita berujung kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, hal-hal yang kita akan menjadi mengalami hal-hal yang tidak baik.
maka itu akan membawa kita kepada satu periode, kepada satu tahap di mana kita pasti akan menyesal. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pasti pernah mengalami penyesalan. Kita manusia, kita nggak luput dari dosa. Kita semua pernah menyesal. Saya pun pernah menyesal. Mengapa lakukan ini? Mungkin ada orang-orang yang menyesal ya, karena kenapa ya waktu itu kok aku nih, mulutku kok ya, kok ya cepet ngomong begitu. Karena kita ngomong begitu, akhirnya apa yang terjadi? Hubungan antar manusia rusak. Hubungan antar keluarga rusak. Hanya karena omongan, padahal Tuhan sudah bilang, ayo jaga mulutmu, jaga. Orang yang gak bisa mengendalikan mulutnya itu ya, Tuhan bilang katanya ibadahnya sia-sia. Seandainya waktu itu aku tuh gak lakukan itu ya, mestinya gak begini. Penyesalan. Di dalam masa pandemi ini mungkin ada banyak yang menyesal. Kenapa waktu itu, waktu aku tuh dalam keadaan yang enak ya, gak mau belajar seperti si semut. Tuhan katakan ayo belajar dari si semut. Waktu musim kemarau mengumpulkan rezekinya. Karena semut tahu nanti akan datang masa yang musim hujan. Yang dimana dia udah gak bisa ngumpulin rezekinya. Karena kalau dia keluar pasti dia hanyut. Karena dia ringannya luar biasa. Nah, waktu masa pandemi ini, kemarin pada waktu kita enak, habiskan semua uang untuk foya-foya. Gak ada tabungan. Waktu kita masuk masa pandemi, tidak ngapa-ngapain. Gak punya tabungan, nyesel. Seandainya waktu itu tuh aku gak jalan-jalan, gak ngabisin duit buat jalan-jalan. Seandainya waktu itu ya aku gak beli ini. Seandainya ada penyesalan yang besar di sini. Waktu itu kalau aku gak ngambil langkah begini, mestinya aku nih gak akan begini. Ada penyesalan. Semua kita pernah pasti punya pengalaman penyesalan. Nah, kalau kita lihat di dalam penyesalan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada level-levelnya. Level yang rendah atau level yang kecil itu adalah level yang cuma bicara soal ya hal-hal dunia yang saudara tahu ya, anak-anak sekarang tuh pinter-pinter ya. Katanya ada iPhone dijual berapa sih? iPhone berapa puluh juta gitu, 20 kah? Itu cuma dijual cuma 7 juta kah? Iya ya, betul ya? Di Shopee katanya, wah bagus ngomong, mah ini mah gini-gini. Lah tapi lah wong saya nih gak ngerti Shopee ini gimana caranya make. Nutulnya gitu loh, ya opo nutulnya itu loh. Yang ditutul ki opo? Udah dikasih lihat nih Shopee nih loh mah. Opo sing ditutul? Opo sing ditutul? Yang dicetek tuh loh opo? Gak ngerti. Ada penyesalan, kalau tahu ya. Teman saya ada beli apa namanya? Solet tuh, orang buat penggorengan tuh yang harganya mestinya 40.000 sekian, itu jadi tinggal 4.000 rupiah. Dia kasih tahu, ini loh tante, aku beli ini tante. Berapa kamu beli itu? 4.000. Loh kok bisa? Iya tante di Shopee. Jadi sebelumnya mesti dicetek dulu tante. Masukin keranjang tante. Masukin keranjang opo? Gak ngerti ya. Kalau lihat gitu ada penyesalan. Tapi penyesalan ya sudahlah ya. Lah wong namanya diskon, besok-besok ya pasti ketemu lagi diskon apa ya apa enggak? Orang jualan tuh selalu ngasih diskon. Wes itu sih penyesalan yang cuma wes lah segitu aja ya. Atau kita masuk kepada penyesalan yang sifatnya medium ya, sifatnya sedang. Penyesalan yang sifatnya sedang itu kira-kira ya misal kita salah milih jurusan sekolah. Wis kadung sekolah 4 tahun, 5 tahun, ternyata kita nggak minat dengan itu. Akhirnya waktu keluar toh kita nggak kerja di majornya yang kita ambil ya. Misal kita kuliahnya adalah kuliah di teknik, tapi kemudian pada waktu kerja ternyata kerjanya cuman urusan ekonomi. Jadi sebetulnya ada kalah set dengan orang yang memang sudah dari sejak awal tingkat 1 dia sudah ngambil jurusan ekonomi. Ada penyesalan, tetapi ya penyesalannya yang gak terlalu gimana, tapi lebih besar daripada cuma ngurusin Shopee begitu ya. Daripada cuma ngurusin belanjaan yang diskon kira-kira begitu. Nah,
Ada lagi penyesalan tingkat yang besar sekali. Tingkat yang besar itu adalah kalau ini sudah berhubungan dengan dosa. Kalau ini sudah berhubungan betul-betul kita melanggar, Tuhan sudah bilang A dan kita lakukan B. Tuhan bilang B dan kita lakukan C. Ini berbicara mengenai dosa. Nah, yang begini ini pasti akan membawa kita kepada satu tahap yang sangat tidak enak pada waktu kita melakukan hal ini. Karena Alkitab sudah jelas mengatakan itu berujung kepada akibat, kepada kerusakan, bahkan kepada maut. Lot menyesal luar biasa. Kenapa dia harus memilih Sodom? Ada penyesalan yang besar. Yunus ada penyesalan yang besar. Kenapa dia harus lari dari hadapan Tuhan sampai dia harus ada di perut ikan selama 3 hari. Ada penyesalan. Daud menyesal luar biasa. Kenapa dia harus menginginkan Batsheba, yang jelas-jelas firman Tuhan mengatakan gak boleh mengingini barang orang lain, milik orang lain gak boleh. Tapi dia jatuh di situ. Karena dia sampai jatuh di situ, akhirnya dia sampai harus membuat satu rancangan untuk membunuh Uria. Ada satu penyesalan yang besar. Dan kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-51, kita tahu persis di mana di situ Daud kemudian mengatakan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan jangan tinggalkan aku. Ada satu penyesalan yang luar biasa besar terjadi di sini. Nah, kalau kita masuk kepada satu penyesalan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau bersama-sama kita membuka di dalam Yunus pasalnya yang kedua. Yunus pasal kedua ayatnya yang kedua. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Di sini ada satu penyesalan yang berakibat kepada apa? Kesusahan, susah. Dalam kesusahanku, orang yang nyesel pasti akan hidupnya susah. Orang yang nyesel pasti akan merenung mengapa. Dan ini membuat dia menjadi susah. Nangis. Nggak mau bareng-bareng orang, maunya sendiri, merenungi nasib. Tiap hari nyanyinya lagunya, oh ya nasib, mengapa begini? Ada satu kesusahan yang besar karena ini. Dan bukan cuma sekedar susah, tetapi kemudian di sini dikatakan bahwa dari tengah-tengah dunia orang mati, seakan-akan dia seperti sudah mati. Orang semua ketawa, dia diam. Orang semua happy, dia nangis. Ini orang yang nyesel nih. Ini orang yang masuk kepada satu tahap karena dosa, karena hal-hal yang sebetulnya dia tidak harus melakukan, tetapi dia melakukan. Dia pasti akan masuk kepada tahap ini. Tahap di mana makan sudah gak enak. Padahal orang bilang nih makanannya hauce, secenping, enak, nak. Tapi dia bilang gak ada rasa. Hidup seperti dunia orang mati. Semua happy, dia susah. Semua rasa enjoy, dia tetap aja susah. Tetap aja seperti dunia orang mati. Sudah gak kepingin apa-apa. Yuk kita jalan-jalan, enggak. Yuk kita ini, enggak. Yuk kita ini, enggak. Sudah gak ada kepinginan apapun. Orang mati kan begitu ya. Ada rasa seperti udah gak kepingin apa-apa ya. Memang karena sudah mati ya, sudah gak ada keinginan sama sekali. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat dikatakan begini. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Telah terusir. Orang yang sudah masuk kepada tahap ini, tahap susah, tahap seperti di dunia orang mati yang udah gak punya kepinginan apa-apa, yang udah gak bisa ngerasain apa-apa. Dia akan menjadi orang yang akhirnya apatis. Iblis mulai kerja ya, iblis kerja dengan mengatakan ya kamu tuh
Sudahlah, kamu pasti sudah dibuang sama Tuhan. Makanya Yunus mengatakan, aku telah terusir, telah diusir. Itu adalah tipuan yang iblis buat. Berapa banyak pada waktu kita dalam keadaan susah, dalam keadaan seperti dunia orang mati, kemudian mulai kita di sini diintimidasi dengan pernyataan-pernyataan yang mengatakan kamu sampah, kamu gak ada gunanya, kamu gak ada artinya, kamu gak ada harganya. Tuhan bencinya setengah mati sama kamu. Kamu udah jauh dari apa yang Tuhan rancangkan. Sudahlah, sudah gak mungkin lagi kamu bisa bangkit. Intimidasi yang seperti itu tuh pasti ada di sini. Rasa gak berguna. Ini yang membuat orang pada akhirnya kenapa lari kepada narkoba, lari kepada minum-minuman, lari kepada dunia malam. Karena apa? Rasa sudah gak berguna. Mau keluar dari rasa susah, mau keluar dari rasa yang dia udah seperti mati rasa. Itu sebabnya dia lakukan ini. Untuk apa? Melupakan. Tapi apakah itu bisa melupakan persoalannya? Tidak bisa. Mau narkoba, mau minum-minuman, mau pesta-pesta, mau apa. Dia sudah, itu semua tidak pernah akan menjadi solusi di dalam apa yang sudah dilakukannya. Bahkan ada orang-orang juga yang kemudian mengatakan, ya sudah, kadung, aku sudah kotor, bablas noai sekalian. Toh aku sudah begini, kepalang basah, aku sudah kejegur, ya sudah tak terus no. Malah justru lebih jahat lagi, malah justru lebih jauh lagi dari Tuhan. Tapi ada juga yang kemudian rasa sudah gimana-gimana, akhirnya apa? Bunuh diri. Udah gak kuat, rasa gak kuat. Rasa feel lonely, rasa seperti semua orang sudah gak ada yang peduli. Tuhan juga udah gak peduli. Sepertinya semua orang sudah jauhin dia. Semua orang seperti sudah lihat sebelah mata kepada dia. Semua orang rasanya sudah merendahkan dia. Semua orang rasanya sudah jijik ngelihat dia. Itu yang dia rasakan. Ini adalah tipuan demi tipuan yang iblis taruh di dalam pikiran orang yang dalam keadaan yang seperti ini. Ya. Nah, kalau kita tahu Daud itu memang masuk di dalam satu tahap yang dia betul-betul menyesal. Dia merasa dirinya sudah makanya dia sampai bilang, Tuhan jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Tuhan jangan tinggalkan aku Tuhan. Karena dia tahu dia sangat-sangat kotor. Paulus juga, pada waktu Paulus membunuh orang-orang percaya, di situ pun dia merasa menyesal sampai dia mengatakan apa? Aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang yang berdosa. Berapa banyak di antara kita pernah menyesal seperti ini. Dan akhirnya itu membuat kita sulit untuk move on. Sulit untuk kita berpindah dari zona ini. Sulit kita berpindah dari keadaan yang seperti ini. Saya pernah mengalami satu hal di mana ya dulu datang ibadah. Yang menjadi persoalan mungkin saya sudah seringkali bilang bahwa saya beribadah karena saya takut hidup saya gak berhasil. Semata-mata saya datang beribadah hanya karena saya ngelirik kantongnya Tuhan. Karena saya gak mau keluar satu ruangan kemudian saya kelindes truk. Saya gak mau itu. Karena itu yang dicekokin papa di dalam pikiran saya. Sehingga saya harus ke gereja supaya Tuhan lindungi. Saya harus gereja supaya Tuhan berkati. Saya harus gereja supaya ya itulah yang enak-enak seperti begitu. Tapi di dalam gereja saya tidak menikmati. Di dalam gereja pada waktu firman Tuhan, ya saya ini gak betah. Gimana ya 40 menit suruh diem, dengerin apa pendeta ngomong, apa betah, gak betah saya. Saya mulai umek. Dulu sih belum ada handphone zaman dulu ya. Umek, jawil sana, jawil kiri, jawil kanan. Wis tak jawil. Tak ngomong gini, terus akhirnya apa? Selalu ngeritik apa yang pengkhotbah itu mengatakan. Tiap kali dia cerita gini-gini, saya bilang, emang
Itu bener tuh kayak begitu, kita dibohongin juga kagak tahu lo ya. Dia enak aja ya dia ngomong kayak begitu ya. Dia kagak tahu, dia nggak ngerasain sih. Coba kalau dia ngerasain belum tentu juga dia bisa ngomong, belum tentu juga dia bisa ngelakuin begitu. Pokoknya apa aja yang diomongin mesti tak kritik. Mesti tak kritik karena nggak ada yang dikerjain. Males ngedengerin. Kalau sekarang mungkin ada orang ketok koyo buka Alkitab begitu di HP, jangan yo bales WA, baca WA, ngelihat situs, ngelihat apa, males. Ini yang terjadi di dalam diri saya, males. Pikirannya tuh cuma kerja, belum selesai. Pokoknya yang penting sudah dengerin firman Tuhan, langsung dah kabur. Pikir selesai sudah, nggak perlu doa berkat, nggak perlu. Kolekte, gampang kalau kolekte titip aja. Tak masukin amplop titip mbak temen. Titip ya, nanti kamu kalau kolekte ini masukin. Ya, sudah begitu saja. Saya masuk kepada satu tahap yang seperti pada akhirnya gak yakin dengan Tuhan. Kalau saya terus mengingat itu, apa yang iblis mengatakan? Pada waktu Tuhan seperti panggil saya, apa yang iblis katakan? Buat apa Ter? Gak mungkin kamu jadi hamba Tuhan. Lah wong kamu tuh lo kayak gitu. Kamu tuh lo sama Tuhan aja kayak gitu. Mana pantas orang yang jadi hamba Tuhan tuh orang yang jalannya tuh lurus, yang kudus, yang begini, yang begini. Gak seperti kamu yang kayak begitu. Gak seperti kamu yang jelek begitu. Gak seperti kamu yang mentalnya begitu. Gak seperti kamu. Ini terus ada di dalam pikiran. Dan itu yang membuat saya seperti gak bisa move on. Pada akhirnya apa yang saya lakukan? Ya sudah wis kepalang basah. Saya gak pernah lari ke narkoba. Saya gak pernah lari ke minum-minuman. Gak pernah lari ke dunia. Enggak. Tapi yang saya melakukan pada akhirnya adalah saya bablasno dengan ya memang sudah. Aku sudah begini terus mau apa? Mau dibalikin lagi? Enggak, wis gak isah. Ya sudah aku begini, ya sudah. Tambah hari tambah gak ke gereja, tambah gak ke gereja, tambah ke gereja. Dan waktu gak ke gereja, ternyata fakta membuktikan aku gak ketabrak truk kok. Ternyata tuh bohong ya papa ya. Ternyata aku gak ketabrak truk. Asal aku hati-hati aja, aku gak akan ketabrak truk. Asal aku nyetir hati-hati aja, aku gak akan ditabrak. Asal aku begini aja, aku gak akan sampai kesusahan. Asal aku kerja keras aja, aku gak akan sampai minta-minta. Dan fakta membuktikan bahwa ternyata waktu saya gak datang beribadah, memang gak ketabrak truk. Dan ini yang membuat saya pada akhirnya tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, dan tambah jauh. Sampai akhirnya Tuhan pukul saya. Waktu Tuhan pukul ada penyesalan di sini. Seandainya. Tapi mau balik kayak wis gak punya muka. Mau move on seperti sudah. Saya sedang udah selesai sih ya, udah selesai. Kemarin ini saya sedang mengkonseling orang yang gara-gara kena pinjaman online. Sampai HP saya gregetan saya masuk itu ya, omongan-omongan dari orang yang meminjami online itu ngomong jeleknya setengah mati sampai saya nggak suka dengan omong-omongan itu. Nah orang ini seperti sudah mau mati. Dia sudah pamitan dengan saya. Bu Esther, saya mau pamitan sama Bu. Loh mau kemana? Tak pikir dia mau pindah keluar kota kah? Mau apakah gitu. Ternyata enggak, sudah mau bunuh diri, sudah nggak kuat. Dia bikin pinjaman itu tanpa memberitahu suaminya. Dia lakukan itu tanpa dia itu pikir panjang. Dan akhirnya sekarang dia sudah kebelit dengan pinjaman online. Dan mulai dikatakan kalau kamu gak bayar, kamu nanti akan begini. Saya kasih tahu. Dan memang akhirnya dikasih tahu. Waktu dia menghadapi itu anaknya kaget. Anaknya sekolah, anaknya masih remaja. Malunya setengah mati. Karena teman-teman bilang, mama kamu begini ya gitu. Suaminya juga kaget luar biasa. Loh kamu begini ya. Dia seperti sudah gak kuat untuk menjalanin hidup. Sudah Bu Esther saya mati aja. Saya bilang ini penyesalan. Tuhan gak pernah ajar kita seperti itu. Tuhan ajar kita untuk cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan ngutang.
Ini yang bikin dia akhirnya menyesal. Tapi udah menyesal, saya bilang ayo Bu, Ibu sekarang harus move on. Harus move on. Ya apa move on? Aku nih sekarang kadung malu. Ya memang. Itu iblis kerjaannya. Iblis kerjaannya memang ngiming-ngimingin kita, tetapi setelah itu kita dihancurkan. Kita betul-betul akan dipermalukan, kita betul-betul akan ditelanjangi di depan orang. Ini yang membuat kita akhirnya mundur dari komunitas. Ini yang membuat kita akhirnya bunuh diri. Ini yang membuat kita akhirnya masuk narkoba dan seterusnya. Memang ini kerjaannya iblis, tapi saya bilang ayo move on. Ya apa caranya move on? Hal yang pertama kalau kita betul-betul mau move on adalah ya kita mesti melupakan masa lalu kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang 13 bagian yang B mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapan kita. Ini yang Paulus katakan. Paulus mengatakan aku melupakan. Kalau dia terus ingat bagaimana Stefanus mati dibunuh karena dia gak akan bisa move on. Kalau Paulus terus ingat bagaimana dia menganiaya orang-orang Kristen, dia pasti gak akan bisa move on. Itu sebabnya Paulus mengatakan lupakan apa yang ada di belakang kita dan mulai mengarah kepada apa yang ada di hadapan kita. Lah ya apa caranya sampai kita bisa melupakan dan mengarah ke depan? Dia bilang, gimana Bu Esther, saya mengarah ke depan gimana? Dunia yang sudah gelap, dunia yang sudah mencaci maki saya, dunia yang sudah gak mau, saya pasti udah gak ada teman yang mau deketin saya lagi. Saya ini kalau ngomong pasti udah dianggap kayak tukang jual obat. Pasti udah gak ada yang mau percaya lagi sama saya karena saya begini. Malu Bu, saya nih nenteng tas bagus, orang pasti akan mencibir. Ternyata duit utangan, begitu. Pasti saya kalau mau makan di restoran juga orang akan bilang, itu juga duit utangan, begitu. Aduh Bu, saya rasanya sudah gak bisa. Ini lagi, oh ya, oke. Jujur khotbah ini lahir karena saya membimbing orang ini. Dan kemudian saya katakan, ayo Bu, kita lihat ke depan. Yang kita lihat bukan situasinya. Yang kita lihat bukan bagaimana orang mencibir kita. Yang kita lihat ke depan adalah apa? Lihat kasih karunia Tuhan. Kalau kita membaca, kemudian saya bilang, ayo Bu, kita sama-sama membuka di dalam Mazmur. Ayo kita buka sama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-8 dan seterusnya. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Datang kepada Tuhan dan pandang bahwa Tuhan tidak seperti orang yang lain. Orang yang lain mencibir, orang yang lain mungkin sudah gak mau temenan, tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan penyayang dan pengasih. Dia sayang. Dia mengasihi kita. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Datang kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang gak marah. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9 dan seterusnya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang penting kita datang kepada Tuhan. Kita lihat satu pribadi ini. Yang waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan gak akan maki-maki kita. Tuhan membuang dosa kita sejauh timur dan barat.
Dan kalau kita tahu kasih setia Tuhan, Paulus mengatakan betapa dalamnya dan tingginya dan panjangnya dan lebarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo kita mau masuk kepada Allah yang seperti ini. Satu hal, orang yang menyesal, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali apa? Menunjukkan kasih setia. Karena itu yang paling dibutuhkan. Pada waktu saya rasa menyesal, kenapa? Kenapa saya lakukan ini? Tapi tergantung keterusannya gimana. Kalau ternyata ada tangan yang terbuka, yang mau menerima saya apa adanya, dan kemudian menolong saya, ya mungkin saya akan bisa bangkit, bisa move on. Tetapi kalau di samping saya semua orang bisanya cuma jelekin saya, makanya jadi orang jangan gitu. Tuh rasain kayak begitu. Kok bisa sih kamu begitu? Selain nyalain, jelekin. Lebih lagi rasanya salah saya tuh makin di bold. Yang makin ditebelin. Yang tadinya fontnya cuma 10. Ketemu orang dibikin 12. Ketemu orang lagi dibikin 14. Ketemu orang lagi dibikin 16. Ketemu orang lagi dibikin 20. Jadi kayak spanduk yang gede gitu rasanya kesalahan saya yang cuma sebegitu. Kita nih kalau ada orang di sekeliling kita yang seperti itu, jangan kita perlakukan justru untuk marah-marahin. Jangan. Berapa banyak kaum muda datang, ya sudah mau apa? Sudah takdung, terus mau apa? Mau dimaki-maki. Dimaki-maki dia pasti akan lari dan akhirnya bunuh diri. Dimaki-maki dia pasti akan lari dan akhirnya sudah, emang gak ada yang terima saya. Satu-satunya yang kita perlu lakukan adalah mengasihi. Menerima apa adanya. Seperti Tuhan mengatakan, seperti Bapa sayang anaknya. Bapak tuh selalu punya pengampunan yang besar, luar biasa. Panjang sabar yang besar, luar biasa. Kita tahu cerita anak sulung dengan anak bungsu. Pada waktu anak bungsu kembali, apakah bapak marah? Bapak gak marah. Bahkan anak itu masih takut-takut untuk datang. Tapi bapaknya sudah lari dan bapaknya peluk anak itu. Dan langsung anak itu betul-betul dipestain, dimandiin, dipakein baju yang bagus. Itu bapak. Mari kita memiliki hati bapak kepada orang-orang di sekeliling kita. Ini yang Tuhan kerjakan, apapun dosa yang pernah kita melakukan. Berhenti untuk kita terus berkutat kepada intimidasi iblis. Yuk kita move on, kita lupakan yang di belakang dan kita temukan satu pribadi. Satu tangan yang terbuka, tangan yang terpaku itu. Yang mengatakan, Esther, sini. I love you just the way you are. Aku mengasihi engkau apa adanya. Tuhan, tapi aku jelek loh Tuhan. Kamu berharga di mataku. Tuhan, tapi aku berdosa loh Tuhan. Engkau biji mataku Esther. Tuhan, tapi aku nih orang yang bobrok loh Tuhan. Kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Aku akan memakai engkau untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Masuk kepada kasih karunia Tuhan. Waktu kita menemukan kasih itu, kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini ada satu kayak digerucuk banyu, kayak di gitu, rasa tenang. Pada akhirnya ternyata ada satu pribadi, dan pribadi itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang menerima kita apa adanya, amin, dan memeluk kita.
Dan bukan cuma itu, tetapi kemudian Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru. Karena Tuhan mengatakan, aku tidak menuntut setimpal. Aku tidak mau mengingat-ingat lagi sejauh timur dan barat. Itu sejak ke dalam tubir laut. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus. Coba kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang Tuhan lihat bukan lagi Esther yang lama, tapi yang Tuhan lihat adalah Esther yang bersih, Esther yang gak ada apa-apa. Yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita adalah kita yang bersih, kita yang tidak pernah lakukan apa-apa. Dan Tuhan gak pernah tahu lagi apa yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan. Kita betul-betul baru, ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau memang Tuhan sudah bikin kita ciptaan yang baru, ya, yuk sekarang yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mulailah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mbok balik meneh. Kita kan sudah ciptaan yang baru. Kamu kan kemarin tahu bahwa apa yang kamu lakukan salah. Nah, kalau sudah tahu apa yang kamu lakukan salah dan sekarang kita sudah baru, yuk mulai hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Amsal, coba kita membuka di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia. Akui Tuhan. Jadi jangan kita ngomong ya aku nyesel tapi dilakuin lagi. Begitu kita ngelakuin lagi, ya silakan. Kita terima resikonya. Orang tambah gak percaya lagi sama kita. Kita tambah keblosok lagi akhirnya. Kita katakan kita ini ciptaan yang baru. Yuk sekarang akui Tuhan di dalam setiap perbuatan kita. Akui Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Memang saya mau mengatakan waktu kita mau membawa firman ini, ya, membawa firman ini sebagai jalannya kita, tampaknya memang gak menjanjikan. Jalan Tuhan tuh jalan yang sempit, yang gak enak. Kenapa sih orang sampai pinjam online? Karena enak. Selesai sudah urusannya dengan dapat pinjaman, tapi nggak tahu di ujungnya gimana. Memang enak, ada orang gimana kita langsung jeplak, langsung enak memang. Tapi apa akhirnya hubungan kita dengan dia? Enak memang ada orang jahat kita balas lagi dengan kejahatan, enak, puas kedagingan kita. Tapi apa akibatnya waktu kita melakukan ini? Selalu berakibat yang tidak baik. Jalan yang Tuhan berikan kepada kita adalah jalan yang memang gak enak. Jalan yang mengampuni. Jalan yang Tuhan katakan, sudahlah cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Wis kok ojo neko-neko. Ayolah, tahan. Ayo melayani saja, sabar saja, taat saja. Ngalah aja. Udah dia begitu tetap doain dia yang baik-baik. Memang apa yang Tuhan ajarkan ini gak enak. Kita mungkin di dalam pikiran kita bisa mengatakan, Tuhan kalau aku begini nih keenakan dia loh Tuhan. Kalau aku terus begini nanti dia ngelama loh Tuhan. Kalau aku begini nanti dia makin besar kepala loh Tuhan. Kalau aku begini aku rugi Tuhan. Kalau aku begini aku tambah. Memang jalan Tuhan tuh memang jalan salib. Tapi Tuhan mengatakan akui. Ingat, memang jalan salib, tetapi ujung daripada salib ada apa? Kebangkitan. Tuhan memang tidak mengatakan kepada kita jalan kita tuh selalu mulus kayak tol, enggak. Ada onak dan duri yang harus kita lewati, tapi ingat semuanya akan berujung kepada sesuatu yang indah. Memang kita mesti melewati lembah kekelaman, tetapi ujung daripada lembah kekelaman adalah padang yang berumput hijau. Akui dia di dalam setiap laku kita. Akui dia. Ingat selalu ada hari ketiga buat kita. Ingat memang mungkin orang mencaci kita. Sudah jalani saja. Telan aja, jalani. Lihat.
pasti nanti satu kali Tuhan akan mengangkat kita. Ingat, satu kali Tuhan akan membuat kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah layu daunnya, yang selalu berbuah pada musimnya. Apa saja yang kita melakukan, Tuhan akan membuat kita menjadi berhasil. Tuhan mau kita mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita. Memang gak enak, memang gak enak, tapi lakukan saja. Lakukan saja, maka semuanya itu nanti akan berujung kepada damai sejahtera. Mungkin kita masuk hari yang pertama, mungkin kita masuk hari yang kedua, tetapi kita percaya selalu akan ada hari yang ketiga di dalam kehidupan kita. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang gak enak, tapi percaya Tuhan membawa kita menjadi orang-orang yang bukan saja menang, tetapi lebih daripada pemenang. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan janjinya di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu saya nyatakan ini, akhirnya dia jalani hidup. Dan sekarang dia sudah bisa tertawa. Dia sekarang justru dekat sama Tuhan. Dan kenyataannya ternyata tidak seperti yang dia pikirkan. Toh ternyata orang-orang gereja juga masih terima dia. Kenyataannya sekarang anaknya juga ngomong, ya sudah mah, pokoknya yang penting mama sudah nyesel gak lakuin lagi. Anaknya juga masih tetap peluk dia, masih tetap cium dia. Suaminya juga akhirnya juga terima dia. Pada akhirnya apa yang dia pikirkan itu gak terjadi sama sekali. Ada satu dua yang teman-teman begitu, tapi sudahlah. Kita gak minta makan sama dia, kita gak ini kok. Sudah jalani saja hidup. Nanti satu kali terus lama-lama kan semua hubungan akan pulih kembali. Yang penting ada bagaimana kita bersikap. Yaitu pada waktu kita mengakui Tuhan di dalam setiap jalan kehidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih, ingat. Apapun penyesalan yang kita alami, yuk kita move on. Jangan kita terus berkutat di sana. Kita mau move on. Tuhan sedang membuka tangannya. Tuhan sedang mau peluk kita, Tuhan sedang mau terima kita. Dan Tuhan mau mengatakan, ayo jalani hidupmu sesuai firman Tuhan. Karena engkau adalah ciptaan yang baru. Kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Haleluya. Amin. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satu pribadi yang menerima kami apa adanya. Tidak ada satu pribadi yang mengasihi kami sebagaimana Engkau mengasihi kami. Tidak ada satu pribadi yang menerima kami apa adanya. Hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau membasuh kami. Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Dan Engkau tidak lagi mengingat-ingat dosa kami yang lama. Tuhan, kami mau move on. Kami mau move on Tuhan. Saat ini kami belajar dari pengalaman kami yang lama. Dan mulai saat ini kami akan mengakui Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami melakukan, semua berujung kepada rancangan damai sejahtera. Semua berujung kepada kehidupan yang luar biasa. Semua berujung kepada keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mau serahkan dan kami mau taruh di bawah kaki-Mu semua hal
yang pernah kami melakukan dan saat ini kami menyesal seperti Daud. Demikianlah Tuhan kerjakan pula di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.